Nama Syekh Kuala atau Syekh Abdul Rauf As-Singkili, atau Abdul Rauf As-Singkili memang tidak asing lagi bagi masyarakat Aceh. Bahkan dia juga dikenal di seantero ranah Melayu dan dunia Islam. Pengaruhnya sangat besar dalam perkembangan Islam di Aceh bahkan Nusantara. Tercatat beberapa ulama karismatik dan terkenal pernah menjadi muridnya. Di antaranya Syekh Jamaluddin Al-Tursani dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Jamaluddin Al-Tursani adalah seorang ahli hukum ketatanegaraan terkenal, dan pernah menjadi Kadi Malik Al-Adil di Istana Aceh pada awal abad ke-18. Sedangkan Syekh Yusuf Al-Makassari adalah seorang ulama besar dari Makassar. Ulama inilah yang mendampingi Sultan Ageng Tirtayasa dalam perjuangannya melawan kolonialisme Belanda. Selain itu ulama seperti Syekh Burhanuddin dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan juga menjadi muridnya. Karomahnya teruji saat mengajarkan ilmu agama kepada Syekh Burhanuddin. Konon Syekh Abdul Rauf lah yang membantu muridnya ini dalam mengalahkan jagoan-jagoan dan tukang-tukang sihir di Pariaman. Syekh Abdul Rauf lah yang juga menugaskan Syekh Abdul Muhyi Keramat Pamijahan untuk mengembangkan Islam di Jawa Barat. Pemilik nama lengkap Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkili ini, dikenal sebagai pembawa tarekat Syatariyah ke Indonesia. Keluarganya berasal dari Persia atau Arabia, yang datang dan menetap di Singkil, Aceh, pada akhir abad ke-13. Pada masa mudanya, dia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri di Dayan Madrasah Simpang Kanan, di kawasan pedalaman Singkil. Selepas itu melanjutkan pendidikan ke sekolah tinggi di Barus Dayan Tengkucik, yang dipimpin oleh Hamzah Fansuri. Di sekolah ini dia belajar ilmu agama, sejarah, mantik, falsafah, sastra Arab, Melayu dan juga bahasa Parsi. Setelah tamat kemudian meneruskan pengajian ke sekolah Samudra Pasai, yang dipimpin oleh Syekh Syamsuddin As-Samatrani. Sewaktu Syamsuddin diangkat menjadi Katli Malikul Adil, atau Kadi Besar pada zaman Sultan Iskandar Muda Dharma Wangsa Perkasa Alam Syah, Abdul Rauf dikirim ke Mekah untuk berhaji dan merantau ke beberapa buah negara Asia Barat lain untuk mendalami ilmu di sana. Atas dukungan Raja Safiatuddin, Abdul Rauf memulai perjalanan intelektualnya menuju Tanah Suci. Banyak pusat-pusat keilmuan yang dikunjunginya sepanjang jalur perjalanan haji. Di samping itu, Syekh Abdul Rauf tidak belajar secara formal dengan beberapa ulama. Perkenalannya dengan banyak tokoh ulama seperti Muhammad Al-Babili dari Mesir, dan Muhammad Al-Barzanji dari Anatolia menjadi ladang pencarian ilmu secara informal. Syekh Muhammad Al-Babili merupakan salah satu ulama muhadis terkemuka kala itu di Haramain. Adapun Syekh Muhammad Al-Barzanji dikenal sebagai sufi tersohor. Syekh Abdul Rauf tinggal selama 19 tahun di Mekah. Syekh Abdul Rauf bercerita bahwa dirinya banyak mendapatkan ilmu, lahir dari Syekh Ibrahim bin Abdullah Jaman di Bait Al-Faqih dan Mausa. Lewat gurunya ini, dia berkenalan dengan tokoh tarekat seperti Syekh Ahmad Kusyaisi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Lewat keduanya Syekh Abdul Rauf mendapatkan ijazah tarekat Syatariyah. Sekitar tahun 1622 Abdul Rauf pulang kampung. Dia kemudian mengajarkan tarikat Syatariyah di daerahnya. Banyak santri yang berdatangan untuk berguru. Kemudian karena kecakapan dan kepandaiannya dalam ilmu agama, Syekh Abdul Rauf diangkat menjadi mufti penasihat kerajaan Aceh oleh Sultan Safiatuddin Tajul Alam tahun 1641 sampai tahun 1643. Sebagai mufti, dia bertanggung jawab memberi nasihat kepada raja di dalam bidang agama, sosial, dan kebudayaan. Syekh Abdul Rauf juga bertanggung jawab menyusun kembali Aceh yang hancur,
akibat perang dengan Portugis di Malaka pada 1629. Pengaruhnya sangat penting di kerajaan Aceh. Hingga di Aceh ada semacam kata-kata yang berbunyi, adat bak petus merehum, sarak bak syikeh di Kuala, artinya adat di bawah kekuasaan almarhum, raja, sementara syariat, Islam, di bawah Syekh Kuala. Ini menjelaskan betapa besarnya kuasa, peranan dan pengaruh Abdurrauf dalam pemerintahan ketika itu, yang hampir sama besar dengan kuasa sultan. Dalam bertasawuf Abdurrauf menganut paham bahwa satu-satunya wujud hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ciptaannya adalah bayangan, yakni bayangan dari wujud hakiki. Walaupun wujud hakiki, Tuhan, berbeda dengan wujud bayangan, alam terdapat keserupaan antara wujud ini. Tuhan melakukan tajali, penampakan diri dalam bentuk alam. Sifat-sifat Tuhan secara tidak langsung tampak pada manusia, dan secara relatif tampak sempurna pada insan kamil. Syekh Abdurrauf juga sangat tidak sepakat dengan paham wahdatul wujud. Dalam bukunya yang berjudul Bayan Tajali, Abdurrauf menyatakan, bahwa betapapun asyiknya seorang hamba dengan Tuhan, Khalik dan makhluk tetap mempunyai arti sendiri. Banyak karya yang dihasilkan olehnya. Ada 21 kitab karya tulis telah dihasilkan, yang terdiri dari 1 kitab tafsir, 2 kitab hadis, 3 kitab fikih dan sisanya kitab tasawuf. Syekh Abdurrauf menulis dalam bahasa Arab dan Melayu. Kitab tafsirnya yang berjudul Turjuman Al-Mustafid diakui sebagai kitab tafsir pertama, yang dihasilkan di Indonesia dengan bahasa Melayu. Mirat et-Tulab fi Tahsil Marifat Ahkam Asis Syariah lil Malik Al-Wahhab, merupakan salah satu kitabnya di bidang ilmu fikih. Di dalamnya memuat berbagai persoalan fikih mazhab Syafi'i. Kitab ini juga menjadi panduan para kadi di kerajaan Aceh. Di bidang tasawuf, karyanya antara lain Kifayatul Al-Muhtajin, Daqaiq Al-Huruf, Bayan Tajali, Umdat Al-Muhtajin dan Umdat Al-Muhatajin Suluk Maslak Al-Mufridin. Kitab yang terakhir ini merupakan karya terpenting Syekh Abdurrauf. Kitab Umdat Al-Muhtajin Suluk Maslak Al-Mufridin terdiri dari 7 bab. Isinya antara lain memuat tentang zikir, sifat-sifat Allah, dan Rasul-Nya dan asal-usul mistik. Syekh Abdurrauf wafat pada 1643, dan dimakamkan di Kuala, Muara, Banda Aceh. Hingga kemudian makamnya dikenal dengan makam Syekh Kuala. Konon sewaktu bencana tsunami di Aceh tahun 2004, ada sesuatu peristiwa di luar nalar. Orang-orang yang berkumpul di makam Syekh Kuala luput dari amukan tsunami yang dahsyat. Gelombang tsunami yang datang dari laut, terbelah ketika mencapai makam Syekh Kuala yang terletak di pinggir pantai. Sementara pemukiman penduduk di sekitarnya hancur berantakan. Hingga kini makamnya banyak dikunjungi penziarah, dari berbagai tempat di Nusantara dan mancanegara saat berkunjung ke Provinsi Aceh. Bahkan makamnya dijadikan tempat wisata religi. Itulah sebagian kisah karomah Syekh Kuala, mufti dan guru para ulama karismatik di Aceh. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.